Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang hari ini saya ambil di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 18. Demikian firman Tuhan katakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Wow, ini ayat yang sangat luar biasa sekali. Allah hendak bangkit untuk menyayangi kita, menyayangi kehidupan kita. Allah sangat memahami, sangat mengerti keberadaan dan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam kehidupan ini tidak selalu adil. Bapak Ibu Saudara, seringkali ketidakadilan itu berpihak kepada kita, ya. Padahal yang kita harapkan adalah keadilan di dalam kehidupan ini. Tapi fakta dan kenyataannya seringkali kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain, oleh situasi, oleh keadaan. Tapi Alkitab menjamin bahwa Tuhan akan bangkit menyayangkan kita. Nah, kabar baiknya adalah kita melayani Tuhan yang adil, saudaraku. Sekalipun manusia tidak memperlakukan kita dengan tidak adil, tapi saya percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang sempurna, Allah yang adil. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika kita dipertemukan dengan ketidakadilan itu? Padahal kita sudah melakukan yang benar, kita sudah melakukan yang tepat, tetapi seringkali ada orang-orang menilai dengan tidak objektif. Sehingga kita merasa dipojokkan, kita merasa diperlakukan, oh ini tidak adil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun dunia memperlakukan kita tidak adil, tapi kita punya Allah yang adil. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya sikap kita ini ketika kita diperlakukan tidak adil di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah komunitas kita, atau dengan pemimpin kita, atau dengan teman kita. Yang pertama saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ketika kita diperlakukan tidak adil, yang pertama kita tetap memiliki sikap yang benar, respon yang benar, tidak menjadi pahit hati, tidak menjadi kecewa, tidak menjadi orang yang mengundurkan diri dari komunitas. Karena kita percaya bahwa Allah kita itu ada Allah yang melihat, Allah yang adil. Alkitab berkata Dia akan menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Saya percaya kalau saudara meresponi ketidakadilan itu dengan sikap hati yang benar, maka ada pembelaan daripada Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, selain kita memiliki sikap hati yang benar dalam meresponi ketidakadilan itu, kita harus berbesar hati. Kita harus berbesar hati, artinya kita tidak menjadi kecewa, kita tidak menjadi sedih, kita tidak menjadi marah, tapi kita membiarkan bahwa kasih sayang Tuhan, kesetiaan Tuhan itu yang akan membackup kehidupan kita, yang akan membackup kita, sehingga kita ini tidak berkecil hati dengan kehidupan ini, tapi dengan tetap melangkahkan kaki saudara dengan berbesar hati ketika menghadapi atau mengatasi ketidakadilan di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, selain berbesar hati, yang ketiga adalah, nah Bapak Ibu Saudara, perlu yang namanya kita menantikan Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang adil. Biarkan Tuhan mengintervensi keadaan hati Bapak Ibu Saudara. Izinkan Tuhan mengintervensi kehidupan Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu Saudara anggap itu tidak adil. Saya percaya Tuhan masih sanggup mengubah segala sesuatunya di dalam kehidupan engkau. Ketika engkau memiliki sikap hati yang benar mengatasi ketidakadilan, lalu Bapak Ibu Saudara berbesar hati, lalu menanti-nantikan Tuhan, maka pembelaan, pertolongan Tuhan akan terjadi dan dialami dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Jangan menjadi pahit ketika engkau menemukan ketidakadilan dalam kehidupanmu. Tetap mempercayainya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau bangkit hendak menunjukkan kasih setiamu kepada setiap kami. Karena Engkau adalah Allah kami yang adil, Tuhan. Engkau memperkarakan segala sesuatu, tidak
mencari keuntungan. Engkau menimbang-nimbang persoalan masalah di dalam kehidupan kami tidak dilihat dari sudut pandang keadilan manusia, tapi karena keadilan Engkau ya Tuhan. Karena itu kami percaya di dalam nama Yesus, Engkau adalah Allah yang tidak pandang bulu Tuhan. Engkau senantiasa membela orang-orang yang tertindas. Orang-orang yang diperlakukan tidak adil menurut pandangan Tuhan. Karena itu biarlah kami mendapatkan pembelaan daripada Tuhan. Karena kami mau bersikap hati yang benar. Kami ingin meresponi dengan hati yang benar. Lalu kami ingin memiliki hati yang besar hati. Dan kami mau menanti-nantikan pertolongan daripada Tuhan. Berkati siapapun yang mendengar tayangan ini Tuhan, renungan ini, biar setiap kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah memiliki semangat karena Tuhan yang menjadi pertolongan dalam kehidupan kita. Percayakan bahwa kasih setia Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita dan membela kita. Tuhan memberkati.